Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duka Sabella dari kelas Teknik Elektronika Rekam Medis reguler tahun 2021. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hak asasi manusia. Awal mula dari munculnya konsep hak asasi manusia adalah pada tahun 1215 sampai pada tahun 1948. Muncullah Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk melindungi ketertiban dunia berdasarkan atas kemanusiaan. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki seorang manusia sejak dia lahir, tetapi nyatanya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh negara terhadap hak-hak asasi warga negaranya. Hal ini mendorong pemikiran bahwa perlu adanya aturan tertulis yang melindungi hak-hak asasi warga negara agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak di kemudian harinya. Hak asasi sendiri sudah menjadi pembahasan sejak abad 17 setelah Perang Dunia Kedua dan pada pembentukan PBB pada tahun 1945. Pada abad 20 berkembang adanya konversi hak-hak asasi manusia yang sifatnya kodrat menjadi hak-hak hukum dan hak-hak sosial. Pada masa ini muncullah Piagam PBB pada tanggal 10 Desember 1948. PBB mendeklarasikan Piagam Hak Asasi Manusia yaitu Universal Declaration of Human Rights yang menjadi internasional yang mengilhami instrumen tambahan dan deklarasi HAM lainnya. Ketiga, hak asasi manusia itu dapat dibedakan menjadi 6. 1. Hak asasi pribadi atau personal right, yaitu hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak. Yang kedua, hak asasi ekonomi atau property right, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya. Yang ketiga, hak asasi politik, political right, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih atau dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum, dan hak untuk mendirikan partai politik. Yang keempat, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan hukum dan pemerintahan, atau right of legal equality. Yang kelima, hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural right. Misalnya, hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Yang keenam, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural right. Misalnya, peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan, di mana mereka tidak memandang bulu di mana asal orang tersebut dan dari mana dia, karena peradilan diterima untuk setiap hak asasi manusia yang bernegara. Yang keempat, prinsip-prinsip pelaksanaan HAM di Indonesia. 1. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Gimana? Ya, keseimbangan antara hak dan kewajiban mengandung arti bahwa di samping menuntut dan melaksanakan hak, kita harus juga mengutamakan kewajiban. Contoh lainnya, seorang warga negara berhak mendapatkan hak perlindungan dari negara, namun warga negara juga wajib seperti membayar pajak, membela negara apabila negara memintanya. Yang kedua, bersifat relatif. Yang ketiga, keterpaduan, saling memadu antara satu sama lain. Yang keempat, keseimbangan. Yang kelima, kerjasama internasional yang saling menghormati. Yang keenam, taat pada peraturan. Kita dilahirkan dengan adanya hak asasi manusia dan kita memiliki hak kebebasan, tapi yang namanya peraturan itu ada dalam suatu negara maupun lingkungan, sekolah, dan mau sebebas apapun, kalau kita melakukan kesalahan, kita akan mendapatkan hukuman atau sanksi sebagai tindakan yang kita perlakukan. Yang ketujuh, ketertiban sistem politik. Yang kedelapan, kesamaan harkat dan martabat, tidak pandang bulu, kaya, miskin, sama harkat dan martabat hak yang diterima setiap warga negara. Dan yang kesembilan, prinsip memperoleh dan menuntut perlakuan yang sama. Kesepuluh, perlindungan masyarakat adat. Yang kesebelas, mendahulukan hukum nasional. Yang kedua belas, tanggung jawab pemerintah. Yang kelima, pelanggaran HAM berat. Perihal pelanggaran berat yang dimaksudkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mencakup kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Yang pertama, kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik,
atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, atau memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain. Yang kedua, kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan secara paksa. Ada pula perampasan kemerdekaan, penyiksaan, dan pemerkosaan bagi wanita, perbudakan seksual, pelacur secara paksa, pemaksaan kehamilan, masih banyak lagi. Contoh, salah satu pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, fakta BEM si geruduk gedung KPK. Berawal ultimatum tak dihiraukan Jokowi. Sejumlah peristiwa yang menjadi sorotan mahasiswa itu diantaranya terkait tragedi Salim Kancil, pembantaian 1965 sampai 1966, Tanjung Priuk 1984, dan tragedi Semanggi II 1999, yang juga terjadi pada bulan September. Selain itu, pembunuhan aktivis HAM Munir pada tahun 2004 hingga kebrutalan aparat dalam aksi reformasi di korupsi pada 2019 juga terjadi pada bulan itu. Terbaru, sebanyak 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang berdedikasi resmi dipecat dari KPK melalui mekanisme tes wawasan kebangsaan atau TWK, juga tidak luput dari keprihatinan mahasiswa. Nah, itu adalah contoh pembelaan hak asasi manusia. Kita hidup di negara ini, itu ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda tapi tetap satu tujuan. Yang dimaksud berbeda tapi satu tujuan yaitu jika ada pemerintahan menyampaikan sesuatu yang kita tidak sepakati, kita sebagai kewarganegaraan boleh usul dengan cara berpikir yang tenang, jangan menggunakan kekerasan. Selanjutnya, hakikat dan makna HAM bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Deklarasi HAM sebagai kebebasan dan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Yang kedua, Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman bangsa Indonesia terhadap HAM. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945, yaitu berupa hak individu, sosial, ekonomi, dan politik, atau hak untuk memperoleh pengajaran, kebebasan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat bersama warga negara di depan hukum. Next, makna hak asasi manusia. Dua nilai kunci menjadi dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah martabat manusia. Yang kedua adalah persamaan. Hak asasi manusia sebenarnya adalah definisi atau percobaan dari standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat. Bisa digarisbawahi universalitas. Mereka berasal dari keyakinan bahwa orang harus diperlakukan sama. Kedua nilai kunci ini hampir tidak kontroversial. Itulah sebabnya hak asasi manusia didukung oleh hampir semua budaya dan agama di dunia. Orang-orang pada umumnya setuju bahwa kekuasaan negara atau sekelompok individu tertentu tidak boleh tidak terbatas atau sewenang-wenang. Tujuannya harus menjadi yurisdiksi yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan semua individu dalam suatu negara. Sekian, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.